Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhil fursah sanata'allamu 'anil asma' fil lughatil arabiyyah. Selamat datang di video kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan kata benda di dalam bahasa Arab. Sebelum kita mulai, perlu kita pahami bahwa kaidah-kaidah yang terdapat di dalam bahasa Arab ini cukup dan sangat berbeda sekali dengan bahasa-bahasa lain yang pernah kita pelajari seperti bahasa Inggris. Namun demikian, di dalam video kali ini kita akan membahasnya secara singkat saja, ya. Bagaimana caranya kita memudahkan kita untuk memahami kaidah-kaidahnya di dalam bahasa Arab. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan kata-kata benda yang sering kita temukan sehari-hari di dalam pembelajaran. Nah, video ini sangat cocok dipelajari dan dipraktekkan oleh anak-anak ataupun oleh siapapun, termasuk Bapak Ibu guru semuanya. Ini juga bisa dipraktekkan, ya. Nah, di dalam video ini kita akan pelajari penggunaan bahasa Arabnya secara bertahap. Mudah-mudahan video ini bisa membantu adik-adik semuanya atau Bapak Ibu guru semuanya di dalam mengucapkan kata-kata benda dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, baiklah, setelah ini langsung kita saksikan bagaimana cara menggunakan kata benda di dalam bahasa Arab. Baiklah, untuk tahap awal kita coba memahami cara penggunaan beberapa kata benda di sini. Di dalam bahasa Arab, kata benda juga disebut dengan al-asma, ya. Al-asma ini adalah sebuah jamak dari kata ismun, ya. Nah, jadi kita coba gunakan beberapa kata dan cara menggunakannya. Pertama yang sering kita lihat, ya, dan kita gunakan sehari-hari adalah buku bacaan, kemudian ada buku tulis, kemudian ada pena, lalu ada pensil. Nah, ini adalah beberapa benda yang sering kita gunakan dalam melakukan kegiatan belajar atau kegiatan tulis menulis sehari-hari. Mungkin adik-adik semuanya sudah sering menggunakan benda-benda ini. Namun di dalam bahasa Arab bagaimana cara penggunaannya dan apa bahasa Arabnya dari masing-masing benda ini. Nah, yang pertama, buku bacaan, ya, itu juga disebut dengan kitabun, ya. Jadi untuk kitabun di sini ini adalah sebuah buku bacaan. Kemudian buku tulis, bagaimana kita mengucapkan dalam bahasa Arab buku tulis? Nah, di dalam bahasa Arab buku tulis adalah kurrosatun, ya, kurrosatun. Jadi ini adalah bahasa Arab dari buku tulis. Kemudian pena. Nah, pena ini yang sering kita gunakan untuk menulis sehari-hari. Bahasa Arabnya apa? Kita lihat. Nah, di sini pena dalam bahasa Arab adalah qalamun, ya. Qalamun ini adalah pena. Lalu berikutnya pensil, ya. Nah, ini untuk menggambar pensil. Bahasa Arabnya apa? Qalamur rasos, ya. Qalamur rasosi. Nah, ini adalah bahasa Arab dari pensil. Nah, dari beberapa kata benda ini, silakan nanti kita gunakan di dalam beberapa kalimat nanti. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti, ya. Lalu kata benda yang lain apa? Kita lihat ada tas. Ini yang sering kita gunakan sehari-hari. Nanti kita lihat bahasa Arabnya apa. Kemudian ada penggaris. Lalu ada meja. Kemudian ada kursi. Nah, ke semua benda
yang kita gunakan ini adalah benda-benda yang sering kita temukan di dalam kelas ataupun di rumah kita masing-masing. Nah, untuk tas bahasa Arabnya apa? Kita lihat mahfazatun, ya, mahfazatun. Jadi ini adalah bahasa Arab dari tas. Kemudian penggaris, ya. Apa bahasa Arabnya penggaris? Kita lihat. Oke, ini adalah bahasa Arab dari penggaris, mistorotun, ya, mistorotun. Ini adalah penggaris. Kemudian ada juga meja. Kita lihat meja, kira-kira bahasa Arabnya apa? Oke, ini adalah bahasa Arab dari meja. Kita bisa menyebutnya dalam bahasa Arab maktabun, ya, maktabun. Nah, ini adalah meja. Lalu kata benda berikutnya adalah kursi. Kita lihat bahasa Arabnya bagaimana. Oke, ini adalah bahasa Arab dari kursi, yakni kursiyun, ya, atau boleh kita sebut juga dengan kursi. Jadi sama ya pengucapannya seperti di dalam bahasa Indonesia yang kita gunakan. Nah, di dalam beberapa kalimat tadi kita lihat, ya. Kita kembali dulu. Ya, kita kembali ke sini dulu sebentar. Di dalam bahasa Arab, ya, di situ ada istilahnya muannas dan muzakkar. Nah, masing-masing kata ini memiliki penggunaan yang berbeda-beda, ya. Kita lihat sebelumnya. Kita kembali dulu. Oke, ini ada kitabun, ada kurrosatun, ada qalamun, ada qalamur rasos, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita perhatikan, kitabun ini adalah sebuah kata muzakkar. Tandanya apa? Untuk kata muzakkar, atau kita lihat dulu untuk yang muannasnya bagaimana. Yang muannasnya adalah seperti kurrosatun. Untuk muannas dia memiliki ta marbutoh seperti ini, ya. Nah, ini adalah ta marbutoh, ya. Tandanya ini adalah ini adalah disebut juga dengan kata muzakkar, ya. Untuk kitabun, qalamun, dan qalamur rasos ini adalah muzakkar. Kenapa? Karena untuk memudahkan memahaminya, di sini dia tidak memiliki ta marbutoh seperti yang ada pada kurrosatun. Oke, ya. Nah, itu tandanya. Nah, nanti untuk perbedaan penggunaannya kita lihat pada contoh penempatan dalam kalimat nanti. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini. Oke, kita lihat dulu sebentar, kembali ke sini. Oke, ya. Nah, mahfazatun, ya. Mahfazatun ini juga muannas, ya, karena dia apa? Memiliki ta marbutoh di sini. Oke. Kemudian juga ada mistoratun, ini adalah muannas, ya. Kenapa? Karena dia memiliki ta marbutoh. Nah, untuk maktabun dan kursiyun ini disebut juga dengan kata muzakkar. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan dulu, ya. Sebelum kita lanjutkan, di dalam memahami pembelajaran bahasa Arab atau menggunakan belajar bahasa Arab, yang penting di sini adalah kita memahami fungsinya, ya, penempatan kata-katanya, karena untuk bahasa Arab sendiri penggunaannya cukup berbeda dengan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggris, ya. Kalau untuk bahasa Arab dia harus ditempatkan pada tempatnya yang sebenarnya. Jadi memang kalau orang mengatakan bahasa Arab ini adalah bahasa yang tersulit untuk dipelajari, ya bisa dikatakan demikian, ya, karena dia memiliki kaidah-kaidah yang berbeda-beda, ya. Kemudian kita lihat selanjutnya, bagaimana caranya kita menempatkan kata-kata tadi ke dalam bentuk kalimat. Nah, di sini kita gunakan saja kalimatnya adalah sebuah kalimat penunjuk, ya, yang sering kita ucapkan sehari-hari. Kita lihat dulu. Nah, di sini ada apa tadi namanya? Ini adalah buku tulis, ya, atau buku bacaan. Buku bacaan bahasa Arabnya adalah kitabun. Kita lihat juga ada buku tulis. Nah, oke. Nah, di sini jika kita
ingin menunjukkan sesuatu kepada seseorang, ya, maka misalnya kita ucapkan hadza kitabun. Nah, berarti artinya apa? Ini adalah sebuah buku. Nah, jadi nanti kalau kita ingin mengucapkan atau menunjukkan seseorang sebuah benda, ya, menjelaskan kepada seseorang sebuah benda, maka kita bisa mengucapkan dengan cara seperti ini. Hadza kitabun. Ya, seperti itu. Oke. Artinya adalah ini adalah buku atau ini adalah sebuah buku. Baik, kita lanjutkan. Lalu berikutnya di bawahnya ada kurrosatun atau buku tulis, ya. Nah, bagaimana cara menempatkannya untuk kurrosatun? Kita lihat perbedaannya dengan yang di atas. Kita lihat. Oke. Nah, di sini ada perbedaan antara hadza kitabun, ya. Untuk kurrosatun, karena kurrosatun ini adalah sebuah kata muannas, maka penempatan kata penunjuknya juga berbeda. Ya, seperti kita lihat di sini. Kalau kitabun itu menggunakan kata penunjuknya hadza. Mengapa demikian? Karena kitabun ini adalah sebuah kata muzakkar, ya. Jadi itu tandanya. Kemudian kurrosatun, karena kurrosatun ini adalah sebuah kata muannas, maka kata penunjuknya adalah menggunakan hadzihi. Hadzihi kurrosatun. Hadzihi kurrosatun. Ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi sekali lagi hadza digunakan untuk benda yang muannas, yang muzakkar, maaf, ya, benda yang muzakkar. Sementara hadzihi itu digunakan untuk benda yang muannas. Tandanya apa? Ya, tanda tadi supaya kita gampang memahami, ya, untuk muzakkar tidak memiliki ta marbutoh di ujungnya, ya. Sementara yang muannas memiliki ta marbutoh ini, ya. Huruf H yang ada titik duanya ini adalah ta marbutoh. Nah, hadzihi kurrosatun. Artinya apa? Ini adalah buku tulis atau ini adalah sebuah buku tulis. Ya, boleh kita terjemahkan seperti itu. Yang penting tidak terlalu jauh melenceng dari makna yang sebenarnya. Bagaimana? Mudah-mudahan bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk kata benda yang lain, kita lihat ada tas, ya, ada penggaris. Nah, bagaimana cara menggunakan kata penunjuknya? Seperti contoh sebelumnya, ya. Yang perlu kita ingat kembali adalah jika benda itu muannas, maka dia menggunakan kata penunjuk hadzihi, ya. Untuk muzakkar, kata penunjuknya adalah hadza. Oke, sekarang kita lihat. Oke, seperti ini ya. Hadzihi mahfazatun. Hadzihi mahfazatun. Artinya ini adalah tas atau ini adalah sebuah tas. Oke. Nah, berikutnya hadzihi mistaratun, ya. Hadzihi mistaratun. Artinya apa? Ini adalah sebuah penggaris. Oke. Nah, kedua kalimat ini adalah kalimat atau kata muannas. Mengapa tadi? Alasannya karena di ujungnya ada ta marbutoh, ya, seperti ini. Jika menggunakan ta marbutoh benda tersebut, maka kata penunjuknya harus menggunakan hadzihi, ya. Hadzihi. Oke. Ini adalah tas. Ini adalah penggaris. Oke, bisa dipahami ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya adik-adik semua.
Nah, kata penunjuk yang lain bagaimana? Oke, kita lihat. Kalau seandainya itu adalah sebuah buku bacaan misalnya, bagaimana? Kita lihat. Kembali ke kitab yang tadi, ya. Oke. Nah, itu adalah sebuah buku bacaan misalnya. Bagaimana bahasa Arabnya? Kita lihat. Nah, seperti ini ada perbedaannya. Nah, dzalika kitabun. Ya. Dzalika kitabun. Artinya apa? Itu adalah sebuah buku atau itu adalah buku. Jadi artinya apa? Dzalika itu, ya. Dzalika artinya itu. Haza atau hazihi artinya adalah ini. Oke. Jadi jangan sampai bingung ya antara menggunakan penunjuk antara muannas dan mudzakkar ya. Kemudian untuk buku bagaimana? Untuk buku tulis kita lihat. Nah, tilka kurrosatun. Artinya apa? Itu adalah buku tulis. Nah, pertanyaannya, kenapa harus berbeda antara zalika dan tilka sementara kedua kata penunjuk ini memiliki makna yang sama, yaitu itu, ya. Nah, kembali kepada penjelasan sebelumnya bahwa setiap kata dalam bahasa Arab yang menggunakan ta marbuto itu disebut juga dengan muannas. Setiap kata muannas, ya, kata penunjuknya juga disesuaikan dengan penunjuk yang muannas, ya. Oke, tilka kurrosatun. Oke, karena kurrosatun ini adalah muannas, maka kata penunjuknya adalah tilka. Oke, sementara kitabun ini adalah kata muzakkar, maka kata penunjuknya adalah zalika. Baik, kita ulangi. Zalika kitabun. Artinya adalah itu adalah buku bacaan, ya. Tilka kurrosatun. Itu adalah buku tulis. Bagaimana dari semuanya? Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Nanti silakan diulang-ulangi lagi supaya bisa dimengerti dengan cepat, ya. Nah, untuk menggunakan bahasa, baik itu bahasa Arab, Inggris, dan lain-lainnya, yang penting kita kuasai adalah kosakatanya. Nanti silakan dicari kosakata yang terbaru, ya. Ini adalah sebuah contoh kecil saja, ya. Nanti silakan gunakan kamus bahasa Arabnya, cari di situ, lalu gunakanlah beberapa kata penunjuk ini untuk ditempatkan ke dalam sebuah kalimat, seperti contoh yang sudah kita pelajari ini, yang sudah kita pahami barusan, ya. Oke, jadi memang bahasa Arab bisa dikatakan cukup banyak ya aturan-aturannya. Namun demikian ini patut kita coba, ya. Patut kita coba. Oke, kemudian ada apa selanjutnya? Ada tas, ada penggaris. Nah, kira-kira tadi tas ini bahasa Arabnya apa? Oke, mahfazatun. Nah, mahfazatun artinya apa? Tas. Apakah mahfazatun ini sebuah kata mudzakkar? Apakah mahfazatun ini adalah kata muannas? Kita lihat, ya. Oke. Tilka mahfazatun. Ternyata mahfazatun adalah sebuah kata muannas, ya. Mengapa? Penunjuknya menggunakan tilka, ya. Mahfazatun tandanya muannas adalah apa tadi? Menggunakan ta marbuthah. Nah, seperti itu. Oke. Lalu untuk penggaris bagaimana? Apakah sama atau berbeda? Kita lihat. Oke. Ini adalah, itu adalah tas, ya, sama seperti tadi artinya. Nah, sama ya. Mengapa sama? Ya karena kebetulan mistoratun ini adalah sebuah kata muannas, maka menggunakan tilka. Kata penunjuknya adalah tilka.
Jadi untuk memudahkan memahaminya seperti ini ya, supaya nggak terlalu berbelit-belit ya. Sebenarnya bisa dijelaskan ke dalam bentuk yang lebih ilmiah lagi sesuai dengan kaidahnya, namun itu nanti akan membingungkan. Sekarang kita pahami secara zahir saja, bahwasanya perbedaannya adalah pada bagian ta marbuthah ini ya. Walaupun sebenarnya kalau kita berbicara misalnya menggunakan zalika mahfazatun, orang pasti akan mengerti. Pasti akan mengerti, namun secara kaidah itu perlu diperbaiki ya, disesuaikan dengan yang ada dalam kaidahnya dalam bahasa Arab. Oke, tilka misbaratun artinya apa? Itu adalah, maaf, di sini tidak ada buku penggaris ya. Ini adalah sebuah penggaris. Nanti buku ini dihilangkan ya. Ini salahnya ya. Itu adalah sebuah penggaris. Oke. Nah, kita lihat ya, apakah masih ada. Oke, sebelumnya untuk memahami belajar bahasa Arab ini, yang penting kita siapkan adalah kosakatanya. Kita harus memahami kosakata. Di dalam bahasa Arab kita nanti akan pelajari juga bagaimana cara bercakap ya, atau melakukan sebuah percakapan. Kemudian bagaimana cara menggunakan kata kerja nanti. Nah, oke, sebelumnya kita coba ya, ini adalah untuk memudahkan memahami saja. Kita gunakan contoh-contoh yang simple yang sering kita lihat dalam sehari-hari yang kita gunakan. Oke ya. Nah, baik, ini adalah sebuah video tentang bahasa Arab, cara penggunaan kata-kata benda dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan ini bisa dicoba-coba ya sehari-hari untuk adik-adik semua, atau untuk ibu guru semua juga boleh mencoba-cobanya. Pada video berikutnya kita akan lanjutkan bagaimana cara menggunakan ke dalam bentuk percakapan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, demikian untuk video kali ini. Nah, itulah sedikit penjelasan untuk penggunaan kata benda di dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan video ini bisa membantu adik-adik semua atau bapak ibu guru semua yang ingin belajar bahasa Arab dengan mudah. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.